Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Candy Speed Family. Semoga dimanapun berada teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini Papa Candy mau menjawab pertanyaan beberapa dari orang tua ya, dari Papa Mama Racing. Ini kemarin pertanyaan itu berasal dari waktu Jayabaya Pushback Kediri mengadakan family gathering. Kita teman-teman mengisi link untuk menghadiri, terus juga memberikan pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab untuk membantu apa sih yang jadi angan-angan para orang tua. Itulah kita kumpulkan, cuman ini belum semuanya, nanti kita bikin part kedua atau mungkin ada video lagi ya, yang karena sangat banyak sekali guys untuk pertanyaannya ini yang mungkin perlu saya jawab dan mungkin bisa membantu para wali rider yang terutama yang pemula ya. Kalau yang udah expert, yang pro itu sudah nggak perlu pertanyaan seperti ini, udah sangat familiar, mungkin sudah bisa mengatasinya. Tapi untuk pemula itu mungkin masih perlu untuk dijawab. Nah, langsung saja ya, ini yang pertama ini langsung ada pertanyaan, anak saya mau berlomba tapi belum menunjukkan sikap kompetitif, salah tidak ya? Itu tergantung anak saya mau berlomba itu, berlombanya itu sudah berapa bulan di dalam pushback. Kalau 1-3 bulan baru belajar pushback terus berlomba, itu wajar sekali. Belum kompetitif masih wajar, jadi dia masih adaptasi. Apa sih ini lomba lari seperti apa? Dia belum mengerti race, itu masih wajar ya. Belum tahu kalau ini sedang kompetitif, sedang lomba. Dia tahunya cuman main pushback, itu masih wajar sekali. Anak-anak mulai kompetitif di dunia pushback itu wajarnya 6 bulan ke atas. Tapi kalau anak 6 bulan ke atas kok belum kompetitif, perlu kita cari masalahnya. Kemungkinan dia fokusnya yang bermasalah, atau mungkin memang fisiknya dia yang kurang, atau latihannya yang tidak teratur, tidak disiplin, atau mungkin cuman 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, itu wajar. Jadi tergantung kita evaluasi ya. Kalau sudah 6 bulan di dunia pushback kok belum kompetitif juga, tetap kita evaluasi nanti kurangnya apa sih yang perlu ditingkatkan itu ya. Jadi kalau masih baru 1 bulan sampai 3 bulan kok anaknya belum kompetitif, itu wajar sekali, masih tahap-tahap wajar pemula. Si kembar Arsisia juga dulu seperti itu, 3 kali race baru mau lepas dari garis start. Race pertama nangis, race kedua nangis, race ketiga baru start. Di semifinal nangis nggak mau start. Itu sangat wajar. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Bagaimana cara agar stamina anak tetap stabil? Ini menyangkut stamina ya. Stamina itu menyangkut 3 aspek ya. Kalau saya itu dari stamina anak itu sendiri, dari latihan fisik, latihan kekebalan atau apa ya jenis durability, terus ada istirahat yang cukup, dan juga pemberian nutrisi. Itu menyangkut stamina. Jadi ketika mau lomba, semisal minggu lomba, Sabtunya anak diistirahatkan total, jangan sampai dia olahraga fisik yang berlebihan. Semisal dia latihan Sabtu sore, dia latihan yang benar-benar dia capek, minggunya otomatis dia tidak maksimal karena dia masih masa recovery, masih penyembuhan. Jadi kalau minggu mau lomba, Sabtu itu tipis-tipis saja, cuman stamina aja. Jadi mungkin lari kecil sedikit, atau mungkin tap, nggak usah terlalu berat olahraganya anak ini ya, cuman dia jaga fisik kondisi. Setelah itu tidurnya lebih awal, jadi jangan sampai dia tidur malam. Maksimal jam 9 sudah suruh tidur, dipaksa itu, entah lampunya dimatikan semua, entah gimana, pokoknya dipaksa tidur sebelum besoknya race, karena itu menyangkut stamina. Kalau tidurnya kemalaman, otomatis besoknya lemes anaknya, pasti itu. Nah, ini bagaimana biar anak pemula tetap fokus dan lebih giat untuk latihan pushback. Ini membuat anak fokus ya. Jadi untuk membuat anak fokus, memang beberapa anak ini
spesial ya. Jadi ada anak yang memang fokusnya bagus, diajak bicara 2 tahun itu udah bisa, udah ngedong, diajak bicara itu cepet grafiknya. Tapi kalau anak sampai 3 tahun 4 tahun fokusnya masih sulit, itu memang cenderung lebih susah ya mengajarinya. Jadi diajak bicara glewas-glewes, kadang nggak merespon apa yang kita bicarakan, itu yang susah. Untuk melatihnya mungkin kalau di latihan saat reguler kita di komunitas itu susah, karena kita banyak anak ya, itu bisa PR-nya orang tua, bisa dilatih seperti kita mungkin sama teman-teman bareng-bareng itu diem-dieman. Jadi dia bisa diem berapa lama sih, mungkin 5 detik diem, yang gerak kasih hukuman. Mungkin seperti itu ya. Hukumannya entah lari atau gimana, enggak masalah. Jadi diem 10 detik sampai dia itu benar-benar bisa diem itu. Terus mungkin bermain puzzle atau bermain mencocokkan sesuatu, atau mungkin kun merah ditata dengan kun merah, lari ke sana. Itu juga melatih fokus ya, entah itu gimana caranya biar anak-anak fokus, diajak bicara itu mau mengerti. Jadi di rumah juga sering diajak ngobrol. Mungkin untuk handphone jangan sering-sering dikasih. Jadi meskipun anak rewel nangis itu kita harus tega, nggak usah dikasih handphone dulu kalau fokusnya belum bisa, karena dia fokusnya di satu arah ya. Jadi ketika kita ajak bicara dia nggak mau nggak ada respon. Itu kalau kita ajak bicara sering di rumah, diajak ngobrol, meskipun anak kecil nggak apa-apa diajak ngobrol, itu melatih fokus mereka untuk komunikasi 2 arah. Terus bagaimana cara memilih pushback yang baik dan benar? Untuk memilih pushback yang baik dan benar itu tergantung penggunaan dan juga budget. Jadi relatif ya teman-teman ya. Untuk bagi saya pushback seperti ini udah masuk, seperti ini udah bagus bagi saya. Tapi ada yang budgetnya lebih, seperti ini udah biasa, ketinggalan, udah jelek. Milih yang lebih bagus lagi. Nah itu relatif. Cuman kalau untuk pemula pushback seperti ini sudah cukup. Ini harga-harga 1 jutaan sudah bisa untuk race nantinya. Jadi buat latihan itu sudah enak. Jadi setang bukan setang yang T, setangnya sudah ada stand. Ini di-upgrade lebih mudah. Ban juga sudah pompa bukan foam. Kalau foam itu licin, mudah jatuh. Kalau yang T itu anak nggak bisa lari, cuman stangnya gini, jalan aja. Itu buat latihan sulit. Jadi seperti ini sudah bisa untuk latihan. Cuman kalau untuk anak 2 tahun 3 tahun harus lebih selektif memilih pushback. Mungkin bisa pakai e-cycle rocket. Kalau yang asaut ini bisa 4 tahun up. Untuk anak pemula jangan buru-buru dikasih 2 frame. Yang frame palang 2 itu susah dikendalikan. Berkembangnya nanti grafiknya akan lama, nggak bisa signifikan. Terus tips dan trik menjaga semangat rider saat race. Nah, untuk menjaga semangat rider saat race ini mungkin pengalaman saya sendiri ya, mungkin beda orang tua, beda perlakuan. Mungkin saya share untuk anak saya sendiri. Untuk anak-anak yang 2 tahun 3 tahun itu saat race dikondisikan itu jangan jauh-jauh dari gate start. Meskipun setelah moto 1, moto 2 itu ya di sekitar situ digendong, mungkin bawa mainan sendiri. Jangan sampai nanti dibawa agak jauh atau di sekitar situ ada mainan apa yang sekiranya anak itu lebih tertarik ke mainan, akhirnya dia nggak mau meninggalkan permainan. Saat dipanggil race malah nggak mau, malah nangis. Itu pengalaman ya 2 tahun 3 tahun. Kita fokuskan tetap di garis start, kita jaga moodnya bahwa ini masih balapan, kita gendong, kita ajak bicara, mungkin kita tunjukkan, oh nanti larinya harus lebih kencang lagi ya dari tadi, di sini nanti kamu nggak boleh diangkat kakinya, harus lari terus. Jadi tetap diajak ngobrol seperti itu biar dia itu mikirnya tetap fokusnya di situ, jangan sampai dialihkan pakai HP. Dia kadang lihat HP di sini terus diajak race lagi, dia udah moodnya hilang, udah susah lagi. Itu 2 tahun 3 tahun ya yang lebih rawan. Yang 4 tahun up
mungkin apa ya, oh iya, kalau 2 tahun 3 tahun termasuk ngantuk itu juga penyakit. Maksudnya PR ya, PR kita ngantuk. Kalau anak-anak saya kasih kafein itu kopi sedikit lah paling enggak, biar dia jaga biar nggak ngantuk, fokusnya juga masih di situ. Mungkin kita kalau baca rundown itu semisal main pagi jam 8 ya berarti malamnya harus tidur lebih awal biar dia bangunnya pagi dan juga nggak ngantuk ya, dia udah fresh jam segitu. Kalau mungkin main siang ya udah paginya bangkong nggak apa-apa. Jangan buru-buru dibangunin anak-anak, biar bangunnya siang malah nggak masalah. Kalau main sore ya siangnya suruh tidur dulu. Jadi itu mungkin triknya ya, biar menjaga mood, menjaga dia fisiknya tetap terjaga dengan baik. Itu PR orang tua. Rutinitas fisik untuk rider yang bisa dilakukan harian di rumah apa saja. Jadi mungkin selain di komunitas, apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk ngajak anaknya latihan di rumah. Jadi untuk latihan di rumah mungkin yang pertama bisa dilakukan bareng adalah jogging. Jadi bisa ayah dan ibunya sambil olahraga, anak-anak bisa juga lari-lari kecil, itu manfaat. Nanti RPM-nya terjaga, nanti RPM lari anak. Terus mungkin bisa bapaknya lari, anaknya naik pushback yang anaknya belum begitu kenceng. Kalau anaknya udah kenceng, bapaknya kalah itu. Larinya kenceng anaknya, biasanya seperti itu. Jadi yang anak-anak yang baru pemula itu, jadi orang tuanya lari kecil, anaknya naik pushback, itu biar dia melatih keseimbangannya dulu. Mungkin bisa tambah fisik, lompat-lompat, agility, lompat-lompat itu banyak variasi. Malah pun ditata, dilompati 2 kaki, 1 kaki itu manfaatnya banyak. Jadi meskipun simple tapi kalau dilakukan rutin itu sangat banyak sekali. Seperti itu ya. Gimana caranya biar anak bisa konsisten lari kencang dan tidak toleh-toleh. Ini kembali ke fokus lagi ya. Jadi fokus yang awal tadi itu, toleh-toleh itu kemungkinan anaknya masih awal-awal ya, pemula itu biasalah toleh-toleh itu masih adaptasi, masih cari ini seperti apa, temennya seperti apa, dia masih kayak adaptasi di lingkungan race-nya, jadi dia masih toleh-toleh. Tapi kalau anak-anak sudah, yang saya katakan tadi 6 bulan up, dia sudah fokus di balapan, dia itu udah fokusnya di balapan aja. Jadi apa yang kita ajarkan ke dia, kita arahkan, nanti kamu dari sini ke sana beloknya mepet kun dan sebagainya, nyalipnya dari sini, itu dia sudah fokus di situ pikirannya. Oh, aku harus lari kenceng, kaki nggak boleh diangkat-angkat. Itu kalau sudah 6 bulan up. Kalau masih awal-awal biasa toleh-toleh. Untuk lari kenceng ini tetap latihan guys, latihan. Jadi harus konsisten. Kalau untuk sekarang ini beda dengan zaman dulu latihan seminggu sekali masih ngatasi. Sekarang udah nggak bisa, meskipun anaknya itu punya bakat, istilahnya dia kenceng dari lahir lah bawaannya, tapi kalau latihan cuma seminggu sekali susah sekarang, susah banget. Harus minimal seminggu 3 kali, karena di pushback kembali lagi sekarang sudah kayak atlet. Jadi kita bina bibitan anak-anak itu nggak seperti atlet, harus latihannya konsisten. Anak nggak latihan katakan 2 minggu suruh race, itu udah grafiknya udah turun, udah beda dengan teman-teman yang lain. Pasti yang tadinya bisa sampai final nggak sampai final, itu biasa. Anak sakit 1 minggu udah itu stamina turun sekali, itu udah pasti ya. Kebiasaan saya amati seperti itu. Anak-anak harus kita jaga pola makan, istirahat, biar jangan sampai sakit. Kalau udah sakit 1 minggu udah kita kembali nol, membina staminanya, mengembalikan bisa 1 bulan untuk mengembalikan seperti semula. Jadi itu tadi ya, harus konsisten, terutama orang tua konsisten mengantarkan anaknya, nggak bisa berangkat sendiri itu. Terus cara melatih fokus anak di rumah agar bisa ikut aturan saat race atau latihan.
Nah, ini untuk fokus kembali yang tadi, terus untuk bisa ikut aturan saat race dan latihan. Untuk ikut aturan race ya latihan, kalau mau ikut aturan saat latihan itu orang tua juga aktif, jadi mengarahkan anak-anak yang lain antri, diantrikan, jadi jangan ditinggal anaknya belum mengerti, dia keliling sendiri muter-muter, anaknya temen-temennya suruh antri, semisal ini waktunya ngeroller, temen-temennya jejer rolleran ya, itu dia nggak mau antri, muter-muter sendiri, ya udah dia nggak dapat rolleran sama temen-temennya. Jadi itu ya, ketika masih pemula, teman-temannya sudah mengerti antri ya diantrikan sini, digoceli, terus diarahkan, dituntun sampai menghadap pelatihnya. Itu seperti itu. Kalau seperti saya sendiri ya nggak koper, itu anak lari-lari mau ambil satu, yang lainnya itu buyar. Jadi yang saya fokuskan tetap ketika saya di sini mungkin latihan start, saya di garis start, ya udah saya di garis start, nggak mungkin saya ikut lari-lari megangin anak-anak yang nggak fokus tadi. Yang nggak fokus tadi PR-nya orang tua untuk diantrikan, dia di garis start baru kita pegang, kita arahkan. Ya, mungkin teman-teman untuk konten kita hari ini semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah yang mungkin masih meraba-raba di dunia pushback, dan mungkin biar lebih semangat lagi latihan. Kalau nggak semangat itu apalagi orang tua, semangat 1 bulan 2 bulan, setelah itu nggak semangat lagi ya percuma. Semangat itu konsisten, kita harus hobi dulu. Orang tua hobi dolan, hobi menghabiskan uang. Jadi yang penting hobi, anaknya senang, insya Allah perkembangan anak itu tetap grafiknya akan naik. Kalau orang tua ogah-ogahan, agak setengah-setengah, mending nggak usah di pushback, itu buat fun aja, jangan di pushback garis keras. Jadi cuman fun latihan komunitas, kalau ada race deket ikut, kalau jauh-jauh nggak usah ikut, itu yang aman. Jadi aman di dompet, aman di kantong, aman di anak-anak juga itu ya. Mungkin terima kasih teman-teman. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.